Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Demikian sabda firman-Nya yang intinya mengajar, menasihati kita. Yesus harus dimuliakan. Sebagai umat-Nya, sebagai orang yang percaya kepadanya, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dalam perkataan kita, perbuatan kita, tugas tanggung jawab kita, semua area-area kehidupan kita, harusnya selalu Yesus harus dimuliakan. Jadi tidak boleh ada lorong-lorong dalam hidup kita, tidak boleh ada celah-celah, bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang di dalamnya Yesus tidak dimuliakan. Tetapi sebaliknya semua area, semua hal dalam hidup kita terus belajar Yesus harus dimuliakan. Karena memang sudah sepatutnya dan selayaknya sedemikian bagi kita umat yang sudah mengalami penebusannya, bahwa kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota. Maka seyogianya dan sepatutnya lah kita harus senantiasa memuliakan Yesus dalam sepanjang hidup kita. Ayat ini berbicara bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Itu bagian dari deskripsi bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian juga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, Yesus harus dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus harus dimuliakan? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi alasannya sehingga Yesus harus senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kita? Dalam ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ketika Yesus dimuliakan, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Ini hal yang pertama yang saya lihat kenapa Yesus harus dimuliakan. Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ketika Yesus dimuliakan dalam keluarga kita, dimuliakan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam segala hal hidup kita, Yesus dimuliakan, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan saya percaya bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi ketika Yesus dimuliakan, saya percaya itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan saya percaya itulah kepuasan hidup kita. Itulah kebanggaan hidup kita ketika didapati dalam sepanjang kehidupan kita, dalam semua aras hidup kita. Yesus dimuliakan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan yang tidak ada duanya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi Yesus harus dimuliakan.
Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Yang kedua, dalam ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah suara dari surga ketika Yesus dimuliakan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terselip di situ bahwa kenapa Yesus harus dimuliakan dalam hidup kita? Karena itu sesuai dengan kehendak Yesus. Karena itu sesuai dengan apa yang maunya Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau Yesus dimuliakan, Tuhan berkenan. Tuhan yang menghendaki. Yesus sendiri yang menghendaki supaya dia dimuliakan. Dan tebusannya bagi kita, salah satu maksudnya, salah satu tujuannya adalah supaya melalui cara hidup kita, Yesus dimuliakan. Jadi kenapa Yesus harus dimuliakan? Karena itu sesuai dengan kehendak Yesus. Itu sesuai dengan apa yang menjadi maunya Yesus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bahkan boleh dikatakan bahwa ketika Yesus dimuliakan dalam seluruh aras hidup kita, maka tujuannya sudah tercapai. Apa tujuan Kristus menyelamatkan kita, menebus kita? Salah satunya adalah supaya melalui hidup kita lah dia dimuliakan. Jadi ketika dia dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita, maka itu berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai dalam hidup kita. Dan saya percaya orang yang sukses di mata Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya ataupun bagi hidupnya. Jadi Yesus harus dimuliakan. Karena itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti berkenan kepada Dia, pasti menyenangkan Dia. Dan kalau itu kita menyenangkan Dia, maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Yesus harus dimuliakan. Tuhan tolong kami supaya dalam sepanjang hidup kami, dalam seluruh area hidup kami, Yesus senantiasa dimuliakan. Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kami. Karena itu sesuai dengan kehendak Yesus. Sesuai dengan apa yang menjadi maunya Yesus bagi kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari